Jurnalis Merdeka, news update, terpercaya dan mandiri. Klik like and subscribe Jurnalis Merdeka. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran. Berikut peran UMKM dalam kesejahteraan masyarakat: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, membantu pengentasan kemiskinan, membentuk jati diri bangsa. Pentingnya pengelolaan dan pembinaan UMKM tidak terlepas dari peran pemerintah dan swasta untuk mendukung kemajuan UMKM. Perlunya dibentuk Badan Perekonomian Rakyat Indonesia. Menurut Dr. Elaimasun Atmo, M. Biomed, Ketua Asosiasi PKLE dan UMKM. Assalamualaikum Pak Dr. Ali. Waalaikumsalam. Ya. Mas Muji, gimana kabar? Baik Pak. Jurnal Merdeka ya? Iya, Jurnalis Merdeka. Jurnalis Merdeka. Iya. Mudah-mudahan kita semua merdeka, Pak. Amin Pak. Bapak sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM melihat perkembangan UMKM di Indonesia dan pedagang kaki lima itu menurut pandangan Bapak ya, sudah memiliki kriteria standar kehidupan yang layak atau belum? Yang pertama, Iya. pelaku ekonomi rakyat itu Iya. dari mulai yang modalnya hanya ratusan ribu sampai kalau menurut undang-undang Mas Muji Iya. nomor 20 tahun 2008 tentang Iya. usaha mikro kecil menengah, kemudian Perpres nomor 7 tahun 2001 Iya. itu mulai dari modal ratusan ribu Iya. sampai omset 50 miliar. Iya. Itu masih kategori pelaku ekonomi rakyat. Di Indonesia berdasarkan angka statistik yang ada Iya. 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat, pedagang kaki lima, dan UMKM. Mas Muji, ini menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia. Satu, Iya. saya mau cerita peran besarnya ekonomi rakyat. Yang kedua, tumpuan biaya sekolah puluhan juta generasi penerus bangsa. Yang ketiga, mengkontribusikan Iya. 61% produk nasional bruto atau 9.800 triliun dari 15.000 PDB Indonesia. Dan yang keempat, mencetak 97% atau 172 juta Iya. lapangan kerja dan mengkontribusikan 55% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Iya. Yang ingin saya sampaikan adalah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang 45, cita-cita besar bangsa ini, masyarakat adil dan makmur, Iya. hanya akan bisa digapai ketika pelaku ekonomi rakyat, sektor mikro, kecil, menengah itu mampu maju dan unggul dalam dinamika ekonomi apapun, khususnya di dalam negeri. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia yang sudah 13 tahun, Iya. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia yang beranggotakan 125 organisasi usaha dan ekonomi rakyat, serta Presiden Kepala Indonesia KAI, tidak pernah berhenti, Mas Budi, mendorong negara hadir secara totalitas, fokus, sungguh-sungguh melakukan pendampingan dari hulu sampai hilir. Iya. Karena tanpa kehadiran negara, pelaku ekonomi rakyat ini lambat laun akan mati. Peranan- berkembang. Peranan negara apa Pak dalam hal ini tadi Bapak sebutkan? Yang pertama, negara harus hadir, Iya. memberikan kepastian lahan usaha, Iya.
Negara juga harus hadir memberikan fasilitas usaha dan ekonomi produktif. Negara juga harus hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada PKL dan UMKM. Singkat cerita Mas Puji, 65,4 juta UMKM di Indonesia ini harus dilakukan pendampingan dari hulu hingga hilir dengan validasi data, satu bank data integrasi. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Desember 2024 yang lalu, di rest area Gunung Mas Puncak Bogor, saya deklarasikan Badan Ekonomi Rakyat Indonesia. Satu rumah, satu bank data integrasi, ya, pendampingan dari hulu hingga hilir, kita koppelkan dengan industri, investasi dan hilirisasi, kita mitra strategiskan, kolaborasikan dengan pemerintah dan swasta. Namun ini nggak cukup, negara harus hadir totally. Oleh karena itu saya bersyukur ketika 15 hari jadi presiden, Prabowo Subianto menerbitkan PP 47 2024 5 November 2024 penghapusan utang UMKM sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kemaritiman sebanyak 1 juta UMKM dengan total 14 triliun yang akan di-launching oleh Presiden dalam waktu dekat, dan rencananya bulan April menurut Menteri UMKM Saudara Maman Abdurrahman ini selesai. Saya bersyukur bukti bahwa apa yang disampaikan Presiden ketika masa kampanye, di mana Prabowo Subianto selalu menyampaikan bahwa saya lebih bangga dengan pedagang kaki lima, lebih bangga dengan tukang bakso, lebih bangga dengan pedagang pasar, dan beliau tidak ingin ada rakyatnya yang umur 70 jadi tukang becak. Akhirnya dibuktikan 15 hari menghapus utang UMKM sebanyak 1 juta pelaku usaha. Namun, kan ada namunnya, Pak. Kami meminta kepada Presiden PP 47 ini tahun 2024 ini harus diperluas. Kenapa? Jangan hanya petani nelayan di sektor perikanan, kelautan dan kemaritiman, namun di sektor perdagangan, pedagang kaki lima, asongan, pedagang pasar, dan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang lain, itu yang secara langsung terdampak pandemi COVID-19 selama 3 tahun. Dan ini datanya konkret, bahkan data dari Asian Development Bank dan yang lainnya, yang terawal dan terdampak paling buruk pandemi COVID-19 adalah UMKM, terutama di sektor perdagangan. Oleh karena itu, kita minta kepada Presiden PP 47 2024 ini diperluas cakupannya, bukan hanya di sektor pertanian, perikanan, kelautan, kemaritiman, dan perikanan. Satu itu, Pak. Yang kedua, ketika ada presiden buruk, ya, PKL Sun Haji Magelang, Jawa Tengah, saya juga nggak tahu bisa sama Presiden Prabowo melakukan tindakan tegas, ujung akhirnya putusan Presiden mengundurkan diri. Gus Miftah maksudnya. Yang ketiga, ketika ada Presiden buruk juga, para peternak susu sampai produksi susu itu dibuat mandi di Boyolali, di Malang, dan di berbagai daerah. Akhirnya Presiden melalui Menseknek Prasetyo Adi langsung koordinasi dengan Menteri Pertanian dan pengusaha pengelola susu. Akhirnya kebijakan tata kelola susu sesuai dengan yang kita minta dikembalikan dengan Kepres yang lama. Semua susu dari peternak dalam negeri wajib diserap oleh perusahaan susu yang selama ini mereka impor. Singkat cerita,
ratusan juta rakyat ini Iya. hidupnya dari ekonomi rakyat. Iya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Iya. Kemudian yang kedua, Indonesia 2030 suka tidak suka harus sukses menjemput puncak bonus demografi. Kalau sampai gagal Mas Muji, Iya. yang terjadi bukan bonus, Hmm. tapi malapetaka di negeri ini. Bisa diterangkan Pak, maksudnya apa Pak? Malapetaka ini maksudnya adalah Indonesia tahun 2030 itu dituntut mencetak 100 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM yang kompetitif, yang unggul. Jangan lupa klik subscribe. Redaksi Jurnalis Merdeka, Jakarta.